Ayo lali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman mahasiswa. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Itu maaf tadi linknya terlambat masuk soalnya. Ini kira udah buat link atau belum? Ya, baru pulang olahraga. Ya. Oke, kita masuk ke definisi perkembangan kognitif ya. Sebelum kita masuk penjelasannya, Bunda kan kemarin ada tugas ya. Kalian diminta untuk membuat menjelaskan definisi perkembangan kognitif. Ya, monggo ya. Namanya Ken Raharjani, coba apa yang didapatkan dari definisi perkembangan kognitif yang kemarin sudah dijelaskan sudah dijawab pada waktu tugas minggu lalu. Monggo, Ken. Kalau saya sih lebih berpikir kalau perkembangan kognitif itu kayak semacam cara bekerja otak ya Bu ya. Jadi cara anak merekam, mereview, menganalisa, memperkirakan yang mereka lihat melalui kegiatan secara langsung seperti itu. Misalnya pada saat anak melakukan kegiatan main balok gitu ya Bu, mereka di depan itu kan ada balok, jadi mereka bermain balok dengan memperkirakan nanti kira-kira bentuk apa yang akan aku bikin, nanti kira-kira aku butuh balok jenis apa ya, yang segitiga kah, atau yang lingkaran kah, atau yang bentuk kubus kah, seperti itu. Jadi nanti mereka memperkirakan dan mewujudkan kreasi imajinasi mereka dalam bentuk yang konkret seperti itu. Oke, ya, makasih Ken. Rina Mirnawati Rahayu. Ya Bunda, terima kasih kesempatannya. Ini menurut saya ya Bunda, definisi perkembangan. Ya kemarin yang dijawab apa? Yang dijawab aja, kemarin kan udah jawab tuh. Oke. Kemarin. Ya kalau jawab kira-kira udah tahu jawabannya apa. Oke Bunda, perkembangan kognitif itu pengembangan dasar yang dimiliki anak sejak dini, dasar-dasar pengetahuan, kayak gitu Bunda. Dasar-dasar pengetahuan. Anak yang G. Terus yang lain, Vela Falasifa. Terima kasih atas waktunya Bunda. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan anak untuk mengerti lingkungan sekitar sesuai dengan pengetahuannya selama bersama lingkungan sekitar atau sama orang tua, dengan dia memahami yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu Bunda, terima kasih. Oke. Fainah Indrayani. Fainah.
Ina nggak ada ya. Wow, masuk tapi orangnya nggak ada di kemana ini. Dian Ismiati. Dian Ismiati. Terima kasih Bu. Ya Bu, belum buka audionya, baru dibuka. Kalau menurut saya definisi kognitif itu suatu proses ya yang dilakukan oleh seorang anak untuk dia belajar dan adaptasi terhadap suatu lingkungan atau respon yang dihadapi, baik itu dengan cara bernalar, menilai, evaluasi, observasi dan sebagainya, sehingga dia mendapat suatu ilmu yang baru dari pengalamannya. Mungkin itu Bu. Oke. Ida Adrianti. Ya Bun, perkembangan kognitif menurut saya tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh pengetahuan serta informasi, proses mengingat atau pemecahan masalah. Gitu, proses mengingat dan proses pemecahan masalah. Ya, oke. Hidup rasa. Ini ada Bunda Mumun itu kalau kuliah jangan pakai nama yang ini ya, nama aslinya aja ya biar bisa gampang manggilnya. Ini ada Bunda Mumun. Iya Bun, itu pakai email saya soalnya Bunda. Ya apa-apa, cuman diganti namanya ininya ya biar gampang manggilnya. Oh iya. Nama aslinya siapa? Punaro Bunda. Punaro, kan jauh gitu. Iya. Ya, oke. Iya. Kemampuan kognitif untuk anak memahami sesuatu, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang mengacu bagaimana anak itu berpikir dan bereksplorasi, Bunda. Berpikir dan eksplorasi. Oke, Esti Solika. Esti Solika. Definisi perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang terjadi pada kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah informasi seseorang seiring bertambahnya usia. Ngoten Bunda. Terima kasih. Makasih ya. Terus Fatimah, ini si Fatimah kali ya namanya. Iya Bunda, menurut saya perkembangan kognitif adalah kemampuan anak berpikir dan bernalar untuk mengolah informasi yang ada di sekitar Bunda, mengobservasi, mengeksplorasi, sehingga mendapatkan input sesuai apa yang mereka inginkan. Dapatkan input, oke ya. Terima kasih. Fitri Sofiatun. Pengembangan kognitif pengaruh cara membangun sebuah ide atau memecahkan masalah. Nah, ide dan pemecahan masalah. Ya, gitu aja. ya. Karlita Nurul Hidayah. Bunda. Mana Karlita? Kalau jawaban saya kemarin itu hampir sama dengan punya Buken. Jadi bagaimana kerja otak anak itu dalam menerima informasi, kemudian direalisasikan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi semakin detail dia dalam menerima informasi, itu kemampuan kognitifnya itu berarti semakin baik. Oke, ya. Fitri Sofiatun tadi sudah ya. Retno Istriningsi. Iya Bunda, pengertian perkembangan kognitif adalah perkembangan yang mengacu pada proses di mana anak-anak mempelajari keterampilan berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan permasalahan.
Berpikir memecahkan masalah ya nggak apa-apa bersama, tapi berarti sudah ya. Sutina. Ya Bu, menurut saya perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami dan memproses informasi. Hal ini akan mempengaruhi cara berpikir seorang anak dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ibu matur nuwun. Ya, kasih. Yuliana Tri Hernawati. Ya, Bunda, selamat pagi. Menurut saya, kalau punya saya, proses perubahan dan pertumbuhan kemampuan intelektual atau mental seperti berpikir, bernalar dan memahami, Bunda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kita lihat siapa ini. Ini ada Siti Februarisah, siapa ini? Saya Bu. Saya. Ya, Bro. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan untuk berpikir, mengeksplorasi, mencari tahu dan memecahkan masalah serta bernalar, Bunda. Berpikir, berempati sama Ian. Wah. Siska Wulandari, Siska ini mana Siska? Ya Bu, menurut saya pengembangan kognitif adalah pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan berpikir, eksplorasi, mencari tahu, dan juga memecahkan masalah. Terima kasih. Sama-sama. Ini terakhir Pak. Mugi Rahayu, sudah? Oke, Bunda. Perkembangan kognitif itu diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang atau anak dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan ya teman-teman dari berbagai pendapat teman-teman mengenai perkembangan kognitif. Intinya itu ada yang cara kerja otak, ada bagaimana memecahkan masalah, ya, mengkreasi, apa tadi lagi rata-rata seperti itu ya. Ya memang itu betul ya. Jadi kalau kita bicara dengan kognitif, yaitu berhubungan dengan otak ya. Kalau kita bicara kognitif, biasanya kita bicara tentang bagaimana otak bekerja, bagaimana inteligensi, kemampuan dia dalam memecahkan masalah, kemampuan seseorang dalam mencerna ya. Jadi kalau orangnya pintar, oh cerdas tuh berarti. Jadi apapun kalau kita bicara kognitif itu bicara tentang kecerdasan. Ya, hampir semua rata-rata bisa tentang kecerdasan karena itu berpikir tentang otaknya kerjanya kognitifnya seperti apa. Nah, kognitif itu sendiri lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu. Sedangkan inteligensi sendiri atau lebih bersifat aktif ya, itu kan cerdas, otaknya bekerja. Ya, kalau ini bekerja kemudian merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi seseorang yang berupa aktivitas atau perilaku. Jadi kalau namanya inteligensi itu kita bisa maksudnya bersifat aktif karena berhubungan sama kecerdasan ya. Bagaimana mewujudkan potensi yang berupa aktivitas dan perilaku. Kalau kita bicara orang cerdas, kita kan tahu apa sih kecerdasannya, apa sih kecerdasan yang dimilikinya, dan bagaimana aktivitas itu berhubungan sama otaknya itu ya. Kalau kita bilang cerdas, kita nggak tahu orang itu cerdas kalau nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan otaknya tersebut ya. Kayak kita bicara tentang Habibie itu cerdas loh, cerdas berarti inteligensianya tinggi ya, IQ-nya tinggi. Habibie itu IQ-nya hampir 200 ya. 200 ya, tinggi, sangat tinggi. Di Indonesia mungkin dia yang termasuk yang tinggi, mungkin ada yang lain juga tapi tidak terdetek ya. Tapi Habibie yang bukti nyatanya banyak kalau Habibie itu cerdas ya. Dia cerdas kan apa? Oh, dia hasil karyanya banyak. Hasil karyanya itu adalah pesawat. Zaman dulu ya, zamannya Habibie jadi menteri Ristek. Sekarang tuh Ristek, tapi dulu namanya Menteri Ristek ya. Nah, dalam waktu dia menteri itu karyanya sangat banyak. Dia memang orang cerdas, banyak hal-hal yang dia lakukan dan itu dalam bentuk karya nyata.
karyanya, aktivitasnya. Ya, kalau lihat Maryam Habibie ya, dia tuh di sekolah di Jerman, bagaimana perjuangannya di sana, dan di sana nilainya selalu sempurna ya, 100 dan kalau nggak salah tuh dia punya, kalau kita sini ya dia punya IPK mungkin sekarang kita 4 lah, A semua, mungkin A+ kali kalau gitu ya. Dan dia sampai mendapatkan apa ya namanya itu, kemudahan di Jerman saking dia pintarnya dan memberikan kontribusi banyak bagi pemerintah Jerman ya. Jadi Habibie itu kalau dengar ceritanya luar biasa ya, cerdasnya, dan itu di sana sampai ini ya, dia membantu pemerintah Jerman dalam mewujudkan berbagai hasil karya, terutama pesawat ya. Itu ada buktinya, ada orang yang bisa melakukan itu kan. Kalau nggak orang cerdas nggak mungkin, apalagi negara orang ya. Kalau orang nggak pintar banget ya nggak ada kontribusinya sama sekali, tidak ada ininya, mungkin orang lain, negara orang juga nggak mau terima dia. Tapi Habibie termasuk yang diterima oleh orang pemerintah Jerman dan membantu dalam berbagai hal ya, sampai mungkin dia kalau nggak salah dapat jadi warga negara khusus ya, warga negara khusus yang dengan alasan tertentu sehingga diangkat sebagai warga negara khusus oleh pemerintah Jerman ya. Itu sampai punya rumah di Jerman, dan rumah itu dia boleh, walaupun dia bukan warga negara sana, dia boleh punya rumah di Jerman, punya hak-hak yang hampir sama dengan warga negara sana. Kalau dia nggak dapat sesuatu mungkin nggak bisa. Dan kemudian itu anaknya juga karena gennya itu seperti itu, anaknya juga sama seperti bapaknya ya, cerdas, cuman aktivitas mungkin ininya si Ilham dengan Tarik itu tidak seperti bapaknya ya. Bapaknya jelas tapi anaknya cerdas juga, kalau nggak salah nilainya bersama dengan bapaknya, nilainya tinggi-tinggi ya untuk pada waktu dia menempuh sarjana di sana. Nah, itu adalah aktivitas yang memang ada wujudnya ya, potensinya bisa kita lihat. Aktivitas dan perilaku yang dibuat oleh orang itu memang kelihatan ya, kognitifnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita bilang kognitif sendiri itu pasif ya, pasif artinya merupakan hanya potensi tapi tidak dalam bentuk aktivitas. Nah, kalau kita cerdas itu kan harus diwujudkan. Kita bilang orang itu orang itu cerdas, tapi kalau dia tidak ada hasil karyanya atau apa yang ini, kita nggak tahu orang itu cerdas atau enggak ya. Misalnya dia cerdas, dari mana kita tahu dia cerdas? Kalau mungkin di TK atau apa kan biasanya ada tes IQ ya biasanya ya, di akhir atau apa biasanya ada gitu. Itu melihat itu IQ anak itu 140 katanya ya, tuh hanya sekedar IQ aja, tapi ya mana dia, kita nggak tahu dia cerdas. Dia bisa ini ya memang, tapi kan nggak kelihatan, masih dalam bentuk kayak tes aja, tes IQ. Tapi aktivitas atau apapun yang belum, nanti waktu akan berbicara bahwa dia cerdas atau tidak, waktu. Karena banyak juga orang IQ-nya tinggi tapi dia punya hasil kontribusi ya itu tidak ada ya bagi masyarakat, nggak kelihatan. Dia di SD juara terus, SMP usung ranking, nah itu mungkin cerdas ya, artinya berhubungan sama kognitif tersebut ya. Makanya kognitif, kalau kita bicara kognitif biasa kita bicara tentang inteligensia. Nah, potensi kognitif itu ditentukan pada saat masa konsepsi ya. Pada saat kapan potensi kognitif itu terlihat, yaitu dimulai pada kapan ya, pada waktu masa konsepsi. Konsepsi itu apa? Pada waktu pembuahan pertemuan sel telur sama sel sperma ya. Namun terwujud atau tidaknya potensi itu tergantung dari lingkungan atau kesempatan yang diberikan. Nah, itu yang kita harus pastikan bahwa sel sperma suami ya atau laki-laki, kemudian dia sel telur itu adalah punya ini yang tinggi. Nah, dalam arti dia punya potensi ya untuk cerdas. Itu makanya gen itu dari sperma dan sel telur itu ya. Kalau misalnya ada gennya cerdas, biasanya itu ada di situ ya, di sel sperma, sel telur. Nanti kalau dia bertemu dan orangnya sama-sama, mungkin dia akan lahir anak-anak yang cerdas secara kognitif ya, secara intelijennya ya, walaupun nanti hasilnya akan dibuktikan lagi. Nah, potensi kognitif ini dibuat sejak lahir atau merupakan faktor keturunan yang akan menentukan batas perkembangan tingkat inteligensi batas maksimal. Jadi tadi untuk mendapatkan anak yang cerdas, salah satu kan nanti kalau kita lihat ya adalah banyak faktor ya, faktor lingkungan, faktor keturunan, gen dan sebagainya ya. Tapi yang pertama kali ya mungkin faktor gen.
Faktor gen itu tidak bisa diapa-apain, artinya sudah ada dari seorang laki-laki yang punya kecerdasan dengan seorang perempuan yang punya kecerdasan, dan itu kalau dipertemukan itu bisa menjadikan anak itu cerdas secara gen ya, belum yang lainnya. Nanti kita lihat lagi yang lainnya itu apa saja ya, akan menentukan potensi kognitif atau kecerdasan seseorang ya. Nah, kognisi ini adalah suatu proses seperti yang disampaikan teman-temannya, cara berpikir ya. Definisinya itu cara berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Itu namanya kognitif tadi. Cara berpikir seseorang, bagaimana dia menghubungkan, bagaimana dia menilai, bagaimana dia mempertimbangkan, sampai saat dia hampir seperti itu ya dalam suatu hal, itu adalah kognitif ya, definisi daripada kognitif. Ya, dia berhubungan dengan kecerdasan, inteligensia tadi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan pada ide-ide dan belajar. Nah, itu tadi. Jadi di dalam sini kita bicara kognitif itu tadi cara berpikir seseorang. Cara berpikir seseorang itu tadi yang tadi berhubungan sama inteligensia atau tingkat kecerdasan seseorang. Ada orang yang proses kognitifnya atau cara berpikirnya mungkin rendah, ya, dia tidak bisa menilai atau tidak bisa menghubungkan, atau bisa lihat daripada saat kalau kita di dalam kelas ya, anak-anak kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu yang anak-anak di kelas kita ya, itu cara dia memaknai ya, atau melakukan pada saat kegiatan bagaimana dia melakukan menghubungkan, menilai, kemudian menganalisa dan sebagainya itu. Nah, itu kan kita lihat mana anak yang cerdas. Biasanya kita udah bisa tahu anak ini cara berpikirnya seperti ini, oh anak ini cara ininya seperti ini. Itu biasanya kita biasa secara keseluruhan. Tapi bukan berarti gini, wah ada anak yang diem aja, oh nggak cerdas itu. Ya mungkin potensi itu belum keluar ya, sehingga dia belum kelihatan. Kemudian nanti kalau kita stimulasi itu akan terus berkembang. Karena kalau bicara otak itu masih akan terus berkembang. Bukan berarti nanti kalau anaknya di TK dia nggak bisa apa-apa, terus nanti dia sampai itu dia seperti itu, tidak. Karena otak itu masih berkembang pesat. Jadi waktu di TK seperti itu mungkin SD akan muncul. Ada yang terlambat ya, kalau anak laki-laki misalnya di SMP SMA baru terlihat. Tadinya dia bukan apa-apa ya, mungkin telat, lama-lama dia ternyata ini cara berpikirnya ini muncul di SMP SMA ya. Itu akan terus distimulasi dan gizi yang masuk pada anak ya. Nah, setiap individu berpikir menggunakan intelektualnya tadi, intelektualnya ya. Dia berpikir ya pasti menggunakan otaknya, cara berpikirnya ya, bagaimana seperti ini, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana, itu semua menggunakan inteleknya ya, kemampuan otaknya. Nah, kemampuan inteligensia inilah yang menentukan cepat tidaknya atau terselesainya tidak suatu masalah yang sedang dihadapi. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan mental tertinggi yang dimiliki oleh seorang manusia. Jadi kalau kita ada orang-orang yang bisa menyelesaikan dengan cepat, itu ada orang yang cerdas ya, inteligensia yang tinggi. Ada suatu masalah kemudian dia bisa menyelesaikan dengan cepat dengan cara yang benar ya, dalam arti dia punya step-step benar. Bukan dia menyelesaikan hal yang itu dia mengambil jalan pintas seperti apa, bukan. Tapi kemampuan berpikir itu dihubungkan juga dengan menganalisis ya, atau kemudian cara menyelesaikannya seperti apa, solusinya seperti apa, itu juga berhubungan seperti itu. Jadi bukan cepat tapi salah ya. Cepat salah itu artinya tidak menggunakan kemampuan berpikirnya ya, itu di kognitif ya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Siapa nih? Permata V. Bunda Bunda Rinta izin bertanya pun untuk yang tadi terkait intelijensi itu nggih. Saya itu kan ada pengalaman dari anak di kelas saya pun. Jadi dia itu untuk respon sesuatu, misalkan dalam hal kecil, misalkan dia lagi main gitu, itu tuh untuk temen yang lain dia bisa menyelesaikan, tapi dianya itu kayak nggak ada kayak inisiatif itu harus seperti apa gitu loh Bu. Jadi dia diem mematung, terus nunggu diinstruksikan gitu. Waktu awal-awal sih kami
menginstruksikan, tapi lama-lama kok ini anak kok nggak ada inisiatifnya ya gitu. Kemudian saya komunikasikan dengan ibunya, memang ternyata kan dia selama ini bapak ibunya kerja dan tinggalnya itu sama eyang kakung dan eyang putrinya, itu memang biasa dilepas kayak gitu Bun. Nah yang mau saya tanyakan, itu anak kan memang terbiasa untuk tidak ada kayak keretak inisiatif untuk mencari solusi. Kalau saya sudah komunikasikan itu ke ibunya, ke bapaknya juga, tapi untuk saat ini kan masih step by step, maksudnya belum ada banyak perubahannya. Sedangkan untuk masa TK itu kan waktunya terbatas ya Bu, misalkan itu nanti sampai dinawangnya tidak terlalu banyak berimpact, apakah nanti ketika SD-nya itu dia tidak ada stimulus itu dia akan stuck di situ, ataukah dari anaknya nanti akan ada perubahan dari dirinya sendiri gitu Bun. Karena kalau dari orang tuanya itu iya Bu memang kayak gitu anaknya gitu. Jadi kalau kami sih dari gurunya yakin bahwa dia sebenarnya punya kemampuan, dia bisa, tapi ketika dikomunikasikan dengan orang tuanya malah kayak ya memang kayak gitu anakku, mau gimana lagi gitu loh. Itu Bu Nita, mohon bimbingannya Bu. Iya, kasih Mega ya. Jadi kan setiap anak itu kan ya masih usia masih 45 ya, sebenarnya kan masih panjang ya perkembangannya ya. Maksudnya sebagai orang tua itu ya tidak salah sih orang tua bekerja ya, tapi kan harusnya punya waktu untuk anak tadi untuk menstimulasi. Jadi mungkin di rumah juga dia kan sama neneknya juga namanya nenek ya, nggak mungkin orang bukan itu hanya cucu dia, biasanya nenek tergantung neneknya ya. Dia mungkin tidak mau menstimulasi juga karena ya dia tugasnya kan sebenarnya nenek hanya mengantar, memudahkan ya urusan anak ini, karena yang punya anak kan ada orang tuanya. Biasanya kan kalau anaknya saya udah mendidik membesarkan orang tuanya, ngapain cucu lagi saya besarkan ya, sehingga dia tidak punya tanggung jawab untuk membesarkan mendidik anak sesuai dengan yang ini. Tapi kalau orang tua itu kan punya kewajiban bagaimana mendidik, mengasuh, menerapkan pola asuh yang baik ya, apa saja punya aturan-aturan itu diterapkan di rumah ya, kemudian bagaimana cara ininya itu semua kan orang tua. Nah apa yang ditanamkan orang tua, apa yang dilakukan orang tua itu yang diikutin oleh anak, kan berarti apa yang sudah diterapkan orang tua di rumahnya itu tidak berimbas kepada si anak, karena mungkin tadi tidak ada aturan-aturan, tidak ada tantangan dalam hidup si anak. Tantangan-tantangan itu yang membuat anak itu mau berkompetisi ya toh, mau berusaha, itu tantangan yang dibuat orang tua. Kemampuan anak untuk belajar memecahkan masalah itu ada namanya, nanti kita di IPS itu namanya artificial intelligence ya, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan anak dalam daya tahan ya, itu yang itu termasuk kecerdasan kemampuan memecahkan atau dia dalam bertahan. Nah kemampuan itu tidak semua dipunyai anak ya, maksudnya termasuk dia kemampuan bahwa dia bisa bertahan, kemudian mampu memecahkan mampu bertahan dan mampu memecahkan masalah. Nah itu namanya artificial intelligence. Ada anak yang misalnya baru lihat masalah sudah aduh enggak gitu. Ada yang mau gini, oh saya berusaha, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya, saya akan naik, misalnya saya akan naik ke gunung itu walaupun itu banyak tantangan. Tapi ada anak, wah apapun badai saya akan lakukan, saya akan menyelesaikan sampai akhir. Nah itu kemampuan itu yang tidak dipunyai oleh anak, karena berbagai hal tadi bisa pola asuh dan sebagainya. Nah padahal itu akan menjadi ini kedepannya bagi si anak-anak yang tidak punya kemampuan memecahkan masalah atau punya daya tahan yang rendah ya, kalau orang resiliensi ya, itu biasanya dia lihat sesuatu dia sudah angkat tangan, dia nggak mau berusaha, kalau kayak lihat itu dia, nah itu sudah sampai tahap itu ya, ya udah nggak mau lagi, maksudnya ya sudah ya begitu aja, nggak mau berusaha sama sekali ya, itu daya tahannya rendah ya, daya tahan terhadap ini juga rendah, artinya dia tidak mau berusaha. Nah anak-anak yang berhasil itu anak-anak yang masuk kategori tadi, dia mau melakukan sesuatu apapun itu yang dia iniin ya, walaupun berat tantangannya dia mau menghadapi, dan itu anak-anak yang sukses ke depannya. Nah anak-anak kita itu dimasuk di mana, anak yang tengah, yang sedang, atau yang bawah ya, yang sama sekali tidak mau memecah ya, tidak punya daya tahan.
tidak mau berusaha gitu. Ya itu namanya itu kecerdasan juga. Ya, kalau betul berarti kecerdasannya ada di tangan. Ya. Dan itu distimulasi oleh orang tua, diajak, disampaikan gitu loh. Apa itu bisa berubah? Ya bisa, masih umur segitu ya masih berubah. Dan kita sebagai orang tua ya di rumah atau apa itu kasih hal-hal di rumah yang menjadi tanggung jawab dia. Kalau orang tuanya ya sibuk pulang udah malam, neneknya ya gitu terus ya sampai besar ya jadi begitu. Tapi tanggung jawabnya apa di rumah? Biasanya ya siap bangun tidur, bersihkan tempat tidur, ya punya kewajiban membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Ada yang dilakukan anak misalnya tanggung jawab mencuci piring atau apa, orang tua kasih tanggung jawab di rumah seperti itu yang membuat anak-anak punya tanggung jawab dan mau belajar berusaha. Dalam mendapatkan sesuatu juga anak itu tidak gampang. Kalau misalnya minta uang, ya kalau ini apa pekerjaan ini baru saya nanti bunda kasih apa gitu ya, ke sesuatu reward. Bukan langsung minta dikasih. Nah kayak gitu kan pola asuh ya gitu loh. Nah kalau dia semuanya gampang ya dia nggak mau berusaha, ya udah kan di sekolah juga apa untuk dia nggak mau ya kegiatan-kegiatan, dia pikir yang enak-enak aja karena mungkin semua juga dibantu sama ibu bapaknya. Ya itu semua itu memang pola asuh dan juga ini cara didik orang tua di rumah dan di sekolah juga. Kalau guru kalau seperti itu apa yang dilakukan dia? Mulailah memberikan sesuatu kepada anak dengan sedikit tantangan yang mereka dia harus menyelesaikan kalau ingin mendapat sesuatu gitu. Mungkin dia dikasih tantangan dalam bentuk apa sehingga dia kamu kalau ini kamu harus ngerjain ini gitu. Jadi dia berusaha untuk itu gitu. Kalau menurut bunda gitu ya. Dia nggak gampang. Kalau dicari gampang nanti kalau kita jadikan satu kelompok misalnya ya, nanti temannya ngerjain dia hanya diam aja. Ada banyak anak-anak seperti itu di sekolah ya, jadi mahasiswa mau enak aja ya kerja kelompok dia nggak mau ngapa-ngapain, temennya ngerjain tuh sampai dewasa ada kayak gitu banyak ya, karena mungkin dari kecil semua dimudahkan, gampang jadi sesuatu gampang ya. Itu ya Mbak Mega. Ya Bunda, satu lagi berarti kalau misalkan dia melakukan kegiatan terus teman-temannya sudah selesai semuanya, dia belum, apakah saya tetap mengizinkan dia tetap menyelesaikan itu? Selesaikan aja. Oh gimana? Jangan kalau begini gitu, ya udah teman selesai nanti juga diselesai guru yang nyelesain dia, jangan biar aja dia sampai akhir ditungguin. Kamu selesaikan sampai selesai. Semua dia terbiasa menyelesaikan sampai akhir ya, sampai selesai tugasnya. Jadi jangan jangan udah karena teman-teman selesai kamu juga selesai. Nanti lama-lama terbiasa bahwa dia nggak pernah selesai menyelesaikan tugas. Nah itu nggak baik juga bagi dia. Dia menganggap juga gampang semua, dimudahkan semuanya. Karena ibu bapaknya kerja, dia mungkin dapat sesuatu gampang, minta uang gampang, gampang, neneknya juga memudahkan dia gitu. Itu semua mudah, jadi dia itu kalau pola asuh kan masuk pola asuh permisif ya, semuanya ada. Itu ya. Yes Bunda, terima kasih. Sama. Nih siapa Kalita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Yang ingin saya tanyakan mengenai faktor genetik. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa faktor genetik itu juga memiliki pengaruh kepada tingkat kecerdasan anak ya. Nah, faktor genetik ini seberapa besar pengaruhnya pada kecerdasan anak? Kemudian apakah faktor genetik ini bisa berubah ketika kita tidak bisa menstimulusnya dengan benar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya siswa, kalau dilihat dari tingkat intelijensinya sih bisa dikatakan sangat bagus Bu. Tapi dia itu cenderung apatis gitu. Tidak, maksudnya kemampuan sosialnya dengan yang lain itu sangat rendah gitu. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa menarik si anak ini supaya kemampuan sosialnya itu bisa lebih baik? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya, banyak lu aja. Udah nanti aja disingkat buat besok. Oh ya udah. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Besok lagi, ini waktunya udah tinggal 10 menit, 5 menit lagi. Ya, Mbak Kalita ya, tadi faktor genetik sejauh mana? Ya, faktor genetik itu tadi yang udah sampai tadi dijelaskan di layar juga bahwa genetik itu kan sangat pengaruh ya, utama itu sebenarnya genetik ya, dari bapak yang cerdas, ibu yang cerdas, muncullah anak yang harusnya cerdas ya secara genetik.
Harusnya kalau tidak ada masalah perkembangan, anak itu pasti cerdas. Kecuali masalah perkembangan, masalah perkembangan itu misalnya dia ada keabekan atau apa dan sebagainya, itu pengaruh. Tapi secara genetik itu cerdas dari kedua orang tua yang cerdas ya. Lihat cerdasnya di mana, lihat aja bapaknya sekolah apanya misalnya, hasilnya apa, kontribusinya, karyanya, kemudian lihat dari ininya cerdas atau tidak kan bisa lihat ya. Ibunya juga seperti itu. Mungkin kalau kita runtut-runtut, ternyata ibunya tuh cerdas waktu sekolahnya. Tapi kalau misalnya ada juga cerdas tapi ibunya nggak sekolah gitu, nggak S1 atau apa, ya bisa juga karena mungkin biaya dan sebagainya, itu faktor-faktor lainnya, tapi hasilnya ibunya cerdas. Nah, genetik itu sangat pengaruh karena bagi anak. Tapi apakah genetik itu mempengaruhi pada nanti dalam kualitas anaknya? Itu kan banyak faktor ya, banyak selain genetik, ada faktor nanti lingkungan, ada faktor gizi dan faktor segala macam, itu pengaruh. Jadi genetik saja kalau tidak dibantu dengan faktor lainnya ya untuk meningkatkan kualitas si anak ya, kecerdasannya, untuk menghasilkan kecerdasan yang ini ya, anak itu tidak terlalu berpengaruh karena cerdas aja tapi misalnya lingkungan nggak mendukung ya. Misalnya dia cerdas secara genetik, tapi orang tuanya nggak pernah menstimulasi, orang tuanya tidak pernah membantu ya untuk untuk menstimulasi, memberikan makanan yang bergizi dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar cerdas secara genetik, tapi hasilnya anak itu mungkin tidak maksimal secara kualitasnya ya, karena faktor-faktor lain tidak mendukung atau mensupport ya. Jadi hanya orang Jepang zaman dulu tuh ya cerdas. Dulu tuh belum ya, tapi kan dia makan yang ini, makan yang cerdas itu dari mana ya? Itu kita seminggu sekali itu harus mengkonsumsi makanan protein tinggi dari ikan. Ikan itu seminggu 2-3 kali harus dikonsumsi anak. Supaya apa? Untuk anaknya cerdas. Jadi kalau cerdas itu adalah salah satunya dari konsumsi ikan. Konsumsi ikan, bukan ikan yang air laut tawar saja ya, konsumsi ikan air laut ya, bukan tawar darat ya. Ikan itu dikonsumsi itu sangat sangat baik bagi kecerdasan otak anak. Misalnya salah satu begitu ya, dibantu dengan makanan, dibantu dengan stimulasi, itu akan membuat anak itu semakin cerdas. Artinya secara genetik ada, secara ini ada, nah itu akan memaksimal potensi anak sehingga dia cerdas gitu. Jadi kalau hanya satu faktor saja tidak bisa, tidak ini ya. Kalau tidak dibantu, bapaknya ibunya dokter, bapaknya dokter, tapi anaknya di rumah diasuh sama pembantu. Bapaknya nggak pernah ngurusin anak sama ibunya, sibuk sama sendiri. Pak pengasuhnya yang ngurusin ABCD, nggak bisa. Anaknya jadi manja nggak mau belajar. Ya anaknya nggak jadi apa-apa walaupun bapak ibunya dokter dan sebagainya, profesor. Anaknya nggak pernah dia bantu, nggak pernah dia stimulasi, nggak pernah dia didik dengan baik, ya toh. Nanti dia percaya, anak saya pasti pintar lah seperti saya. Kata siapa? Gitu. Kalau dia sendiri tidak membantu, mendidik, mengurus anaknya dengan baik ya, dengan segala macam tadi hal-hal yang dibutuhkan oleh anak untuk kecerdasannya. Itu ya Kalita ya. Kemudian kedua tadi apa tadi? Yang kedua tentang anak yang mempunyai tingkat intelijensi yang bagus tapi kemampuan sosialnya itu rendah dan cenderung apatis, Bunda. Yeah. Bagaimana pendekatan saya untuk bisa cerdas? Tadi kan cerdas itu kan tadi didukung oleh berbagai hal juga ya. Anak itu cerdas, banyak orang pintar loh zamannya Habibie itu yang disekolahkan ke luar negeri dengan beasiswa pemerintah Indonesia itu banyak loh. Banyak banget yang pintar-pintar, orang pintar Indonesia di sekolah itu sama Habibie. Tapi dibiayai negara ya, beasiswa negara. Itu banyak yang nggak pulang loh, nggak pulang ke negaranya, nggak pulang ke Indonesia ya, karena mereka ditawarin kerja di negara lain dengan gaji tinggi. Itu mereka mau dan mereka nggak balik. Itu kan artinya gini loh, di sekolah negara kok nggak balik. Jadi rasa cinta tanah airnya rendah. Dia lebih senang punya uang banyak daripada dia kembali ke tanah air membina Indonesia yang artinya mengimplementasikan ininya ya, ilmunya ke Indonesia, membantu pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas seperti itu ya. Dia tidak balik, dan itu kan gak terlihat orang itu hanya orientasinya duit. Cerdas tapi dia tidak punya manfaat bagi banyak orang. Banyak juga cerdas pintar untuk diri sendiri kan kita lihat, cerdas tapi dia nggak punya kontribusi bagi masyarakat ya, buat dirinya sendiri, untuk ke ininya dia ya. Seperti itu juga nggak punya manfaat. Jadi sebenarnya kecerdasan itu kan punya kemampuan tapi bisa bermanfaat ilmunya itu bagi
masyarakat sekitarnya gitu. Ada orang merasakan hasil daripada dia punya kemampuan itu gitu. Itu lebih baik daripada cerdas tapi buat diri sendiri, ini sendiri buat ini ya, coba apa ya, cari ini sendiri ya untuk orientasinya seperti duit dan sebagainya. Kalau itu kan nggak bisa ini. Nah, anak yang punya interaksi seperti itu, ya mungkin dia otaknya cerdas, tapi mungkin pola asuh dari orang tua dia nggak diajak. Kalau kita lihat perkembangan nanti ya, perkembangan anak kan ada tadi kognitif, sebagainya, sosial dan sebagainya. Itu kan sebenarnya harusnya beriringan ya, sejalan. Nah, dia cerdas secara kognitif, ada orang cerdas secara kognitif, sosial emosional yang nggak cerdas, ya itu juga nggak bisa bersukses. Ya, dia cerdas secara kognitif, tapi interaksinya nggak bagus, ya, atau mungkin di rumah ya, mungkin ada banyak hal ya di rumah, dia misalnya anak tunggal yang nggak punya kakak, nggak punya adik, itu juga kan bermasalah ya, juga harus di ini ya. Nah, di sekolah bagaimana cara dia berinteraksi dengan sekitarnya, lingkungannya, atau teman-teman di sekolah, itu kan memang harus ada ini ya. Makanya tahapan sosial itu kan waktu bayi dikenalkan sama saudara-saudaranya, ini saudara kamu, ini tantenya, omnya, dibawa ke tempat tertentu, diajak sama bapak ibunya, hal-hal seperti itu kan simulasi kan. Nanti masuk sekolah dia sudah, oh ternyata selain saya tuh, selain bapak ibu saya, ada orang lain yang harus yang saya kenal, saya iniin ya. Itu kan semua simulasi. Jadi memang masih punya waktu ya untuk bisa berinteraksi. Jadi kalau dia apatis itu karena mungkin kan cara didiknya ya, pola asuhnya gitu ya. Itu ya Mbak Kadita. Kita tulisin dulu ya, masih ada ininya ya. Sampai selesai dulu. Ya, oke. Nah, tingkat kecerdasan itu dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya. Ya, memang kalau orang cerdas kan dia harusnya bisa menghadapi masalah yang muncul. Banyak, tapi sebenarnya gini, masalah itu kan dari berbagai hal ya, bukan hanya masalah tentang kognitif, tapi masalah-masalah hidup yang mungkin banyak orang nggak bisa ngadapnya adalah masalah hidup. Dia punya ini, mampu dalam ini, tapi dia punya masalah hidup, masalah problem-problem hidupnya dia tidak bisa selesaikan juga banyak. Itu yang nanti berhubungan sama kesehatan mental. Jadi sehat fisik, mental juga harus sehat ya, sehat otaknya, sehat juga mentalnya. Nah, kecerdasan yang sudah dimiliki manusia sejak lahir dan terus menerus dapat dikembangkan hingga dewasa ya. Sudah punya kemampuan kecerdasan, tapi bagaimana memelihara kecerdasan itu sehingga sampai dia tua itu masih bisa dipakai ya untuk kemaslahatan umat ya, untuk hal-hal yang baik. Pengembangan kecerdasan itu akan lebih baik jika dilakukan sedini mungkin sejak anak dilahirkan melalui pemberian stimulasi pada kelima panca inderanya. Nah, ini yang akan kita pelajari di semester ini, itu bagaimana pengembangan kecerdasan anak pada usia dini ini, stimulasi apa yang kita harus lakukan sehingga anak-anak itu bisa berkembang kognitifnya secara maksimal pada usia dini. Nah, ini William Stern menyatakan bahwa pengembangan kecerdasan anak dimulai sejak janin ya, dari sejak kelahiran anak memiliki lebih dari satu potensi secara holistik mengacu pada satu arah tertentu. Itu kata ahli ya, bahwa dia punya kecerdasan sejak janin. Sejak janin, apa dari mana kok punya kecerdasan? Anaknya udah cerdas, tapi potensi minatnya itu kan dari gen tadi. Misalnya kita punya orang tua yang senang musik, ya cerdas musik, ya itu bisa anak itu muncul pada gennya di anak itu, dia cerdas musik juga. Pak Pur itu Pak Purwadi ya, mungkin dosen PAUD yang mungkin teman-teman juga ketemu ya, Pak Purwadi. Nah, dia itu suami istri memang jago musik ya, memang mereka semua S1 S2-nya musik, istrinya guru musik, Pak Purnya juga S1 S2-nya musik, kemudian anaknya itu emang jago musik semua, dia kan bisa menguasai musik semua, anaknya juga sempat SMA musik apa ya nggak tahu, pokoknya dia anak-anaknya semua pintar musik dan pintar itulah ya, cerdas musik lah. Itu kan secara gen udah ada dari bapak ibunya punya gen itu. Nah, anaknya tuh secara ini udah ada dan tinggal anaknya tuh disimulasi nggak ya. Kalau Pak Pur udah lihat dia memang anaknya distimulasi, anaknya jago piano, jago ini ABCD semua musik hampir semua dia bisa. Itu karena distimulasi secara gen punya, secara simulasi juga dilakukan karena di rumahnya mungkin latihan lihat orang tuanya dan anaknya dilatih, dikasih simulasi musik dan sebagainya. Otomatis anaknya tidak jauh dari kedua orang tuanya dalam hal bakat dan kecerdasan musiknya. Nah, begitu juga ada orang yang cerdas dalam bidang lain ya, orang tuanya, misalnya bapak ibunya jago organ, jago piano misalnya. Ada gennya, tinggal dikit aja stimulasi. Gen itu kan muncul dan menjadi bakat atau
kecerdasan yang dimiliki si anak, karena sudah ada secara gen, tinggal tik aja distimulasi, dilakukan setiap hari stimulasi dengan hal seperti itu, pasti anaknya juga cerdas seperti bapak ibunya untuk kecerdasan musik tadi ya. Kalau ada kecerdasan lain juga seperti itu ya. Itu menurut pemahaman Williamson adalah seperti itu. Dan terakhir adalah ya, mendefinisikan perkembangan intelektual sama dengan perkembangan mental, sedangkan perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran ya, tadi daya pikir. Pikiran itu adalah bagian dari proses terjadi dalam otak dan digunakan untuk mengenali, memberi alasan, rasionalisasi, mengatasi dan juga memberikan kesempatan penting ya, itu tadi ya. Dan pada hakikatnya inteligensia itu adalah kemampuan dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu ya, jadi ada sejak lahir dan dia berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Dan ini mendefinisikan juga inteligensi sebagai disposisi untuk bertindak, untuk menentukan tujuan baru dalam hidup, membuat dan menggunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, disposisi itu punya arti sebagai potensi yang terarah pada tujuan. Tuh ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan intelektual tadi adalah tadi merupakan daya pikir, kemampuan berpikir dan dipunyai sejak janin dalam kandungan. Jadi sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi kalau teman-teman punya pasangan yang seperti ini cerdas, ini kemudian saya ini anaknya itu gennya sudah pasti cerdas, tapi distimulasi tidak atau distimulasi sejak dini apa enggak ya. Kemudian hal-hal yang lain mendukung dia untuk bisa muncul kecerdasan itu ya, ditambah dengan tadi faktor-faktor lain yang mendukungnya ya, bergizi dan sebagainya, itu tambah membuat anak itu cerdas secara otaknya dan berkualitas. Itu ya dimaksud kalau menurut ahli seperti itu. Tapi bukan berarti kalau anak saya kan bapak ibunya nggak cerdas, anak-anak saya pasti nggak ini. Kita nggak tahu juga, bukan berarti dia bodoh. Kalau cara aneh bapaknya tunagrahita, ibunya tunagrahita, ya secara gen dia tunagrahita lah. Ya toh, ada di gennya kok misalnya, atau dia punya kecerdasan tapi tidak inilah karena bapak ibunya memang kemampuannya di bawah rata-rata misalnya seperti itu. Tapi kan bapak ibunya otaknya nggak apa-apa, maksudnya cerdasnya ini ya, maksudnya punya kecerdasan, kemudian ibunya bapaknya juga seperti itu, Bunda kira anaknya juga tinggal kita menstimulasinya aja, tinggal kita memberikan gizi dan sebagainya, itu akan membuat dia menjadi otaknya seperti yang kita harapkan gitu ya. Ya teman-teman, 729, 829 nanti kalian mau ke mata kuliah lain, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Yang mau tanya di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.